Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Metodologi Pendidikan IPA MI. Selamat menonton ya. Baiklah, di sini kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa aja sih bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Yang pertama yaitu ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Yuk langsung saja kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat yang paling besar adalah sebagai penyuplai oksigen untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Adapun bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah atau media tanam lainnya. Akar tumbuhan dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Di sini terdapat perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Yuk kita simak sama-sama. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal tumbuhan dan umumnya bergerombol. Sedangkan akar tunggang adalah jenis akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah dan mengeluarkan cabang akar. Biasanya akar tunggang ini adalah di tumbuhan dikotil. Selanjutnya, fungsi akar pada tumbuhan yaitu menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Yang kedua, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan, kentang dan wortel. Pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan seperti pada tumbuhan bakau. Adapun ciri-ciri akar yaitu tumbuhan ke arah pusat bumi atau ke bawah, akar tidak berklorofil, tidak berbuku-buku dan tidak beruas-ruas dan mampu tumbuh terus-menerus. Yang kedua yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Pada daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Beberapa fungsi daun bagi tumbuhan yaitu tempat terjadinya fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Di sini terdapat bagian-bagian daun dan contoh-contoh daun. Yuk kita simak sama-sama. Di sini ada macam-macam daun yang telah kita lihat pada gambar sebelumnya. Yang pertama ada daun menyirip, yang kedua daun menjari, yang ketiga daun melengkung, dan yang keempat daun sejajar. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu batang. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antar ruas. Ruas batang akan memunculkan bunga dan tunas daun. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Contohnya seperti daun, bunga, dan buah. Dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis.
batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Adapun contoh atau karakteristik batang yaitu berbentuk panjang dan bulat seperti silinder, bersifat aktinomorf atau dapat dibagi menjadi dua bagian, terdiri atas beberapa ruas, dibatasi oleh buku yang memiliki daun, bersifat fototrof tumbuhan ke atas menuju cahaya atau matahari. Bagian keempat pada tumbuhan adalah bunga. Bunga adalah sepotong batang atau cabang pendek yang memiliki beberapa kumpulan daun khusus. Dengan kata lain, bunga adalah campuran antara daun dan batang yang berfungsi untuk membantu sistem pembuahan yang tertutup. Pada dasarnya, tumbuhan sangat membutuhkan bunga untuk perkembangbiakan. Dalam proses perkembangbiakan, bunga membutuhkan binatang-binatang untuk melakukan penyerbukan. Untuk menarik hewan-hewan supaya mau membantu penyerbukan bunga, maka warna-warna bunga sangat cerah. Fungsi bunga sebagai perkembangbiakan generatif: 1. Organ reproduksi tanaman. 2. Menarik polinator. 3. Menghasilkan nektar atau sari bunga. 4. Bagian indah pada tumbuhan. Di sini terdapat gambar bunga lengkap beserta bagian-bagiannya. Ada mahkota, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari. Seperti pada gambar sebelumnya, bagian-bagian memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kelopak bunga adalah bagian terluar dari bunga. Warna dari kelopak bunga biasanya memiliki warna hijau seperti warna daun. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota selalu identik dengan sesuatu yang indah dan biasanya menarik perhatian. Begitupun pada mahkota bunga yang selalu memiliki warna yang cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar. Yang ketiga, benang sari atau alat kelamin jantan. Bagian fertil yang pertama adalah benang sari atau stamen. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan. Dengan kata lain, organ benang sari ini memproduksi sel-sel kelamin jantan pada tumbuhan. Selanjutnya, putik atau alat kelamin betina. Setelah membahas organ reproduksi jantan pada bunga, kini saatnya membahas organ reproduksi betina pada bunga. Bunga memiliki organ atau alat reproduksi betina yang dikenal dengan nama putik. Perkembangbiakan pada bunga. Yang pertama, tumbuhan bunga melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dengan cara membentuk sebuah biji. Yang kedua, biji berasal dari pembentukan yang terdiri dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan ini berupa serbuk sari dan sel kelamin betina berupa bakal biji. Yang ketiga, dalam perkembangbiakan tumbuhan, bunga adalah proses pembuahan yang dimana bagian dalam putik harus dimasukkan oleh serbuk sari. Setiap perkembangbiakan pada tumbuhan, bunga selalu diiringi dengan penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses yang dimana serbuk sari diputik melalui benang. Penyerbukan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Bagian kelima pada tumbuhan adalah buah. Buah merupakan bagian atau organ pada tumbuhan yang berasal dari perkembangan buah. Tumbuhan memiliki beragam bentuk buah. Biasanya buah pada tumbuhan membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah pada tumbuhan adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Bagian-bagian buah dan fungsinya. 1. Tangkai buah memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya bakal buah dan penunjang berdirinya tanaman menggantikan batang. Selain itu,
Tangkai buah berfungsi sebagai sarana distributor makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah buah. Yang kedua, kulit buah. Kulit buah memiliki fungsi sebagai pelindung daging buah. Kulit buah dapat melindungi buah yang terjatuh dari pohonnya. Selain itu, kulit buah yang menjadi lapisan buah paling luar juga berfungsi untuk menentukan warna dan corak kulit buah karena kandungan pigmennya. Yang ketiga, daging buah. Daging buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, daging buah juga digunakan sebagai tempat melindungi biji dari hama atau pengganggu lainnya. Yang keempat adalah biji buah. Biji buah adalah bagian buah yang berfungsi membantu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Biji buah dapat digunakan untuk melakukan proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itulah tadi materi dari tubuh tumbuhan. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.